Selamat datang di channel TKP Tutor Age. Kembali lagi di kelas TKP yang kelima, yaitu membahas kriteria teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk menjelaskan mengenai teknologi informasi dan komunikasi ini, kita bisa langsung melihat seperti apa biasanya ciri-ciri soalnya di dalam TKP. Nah, terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ya nuansa-nuansanya atau bau-baunya itu pasti menyinggung tentang teknologi ya, seperti software komputer, internet, aplikasi smartphone, mungkin sosial media dan sebagainya. Jadi kalau soalnya sudah berbau-bau hal-hal ini ya, kita bisa langsung berasumsi kalau itu adalah mengenai teknologi informasi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita langsung saja lihat. Nah, intinya bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut ya secara efektif untuk meningkatkan kinerja atau untuk dilakukan atau digunakan di kehidupan sehari-hari yang bisa meningkatkan kinerja atau hasil dari apa yang kita lakukan ya. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama itu antusias dengan teknologi terkini. Nah, ini lebih ke sikap ya dalam menyambut teknologi-teknologi terbaru. Jadi kita harus memperlihatkan antusiasme. Kita mau menyambut teknologi-teknologi baru itu. Ada soal-soal yang menyangkut demikian ya. Nah, yang kedua adalah memahami dan menggunakan alat TIK. Ini jelas ya, pokoknya kita harus paham dan kita bisa menggunakannya. Nggak gaptek gampangnya ya, tapi di kerjaan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari kita harus fasih menggunakan alat TIK ini. Nah, kita langsung saja melihat ke contoh soalnya ya. Contoh soal dari antusias dengan teknologi terkini. Contoh soal satunya kita lihat saja ya di soalnya ini. Jadi disebutkan kalau segala aspek kehidupan ini saat ini dipengaruhi oleh teknologi. Nah, dia bersanding dengan norma-norma yang sudah ada sejak dahulu ya. Memang banyak ya mungkin perkembangan teknologi yang akhirnya berbenturan atau bisa berjalan beriringan dengan norma yang telah ada. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan iptek yang terus menghadirkan produk dan pengetahuan baru? Nah, di sini kita ditanyakan sikapnya ya. Nah, kalau kita mengacu pada antusiasme, tentunya kita harus menyambut perkembangan iptek tersebut, harus mendukung ya. Mana yang paling memperlihatkan jawaban itu? Tentu saja yang B ya jawabannya. Jadi kita menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan berharap perkembangannya dapat dimanfaatkan juga dengan baik. Nah, oke, kenapa nggak misalnya gitu kita lihat, oh tapi kan memang ada beberapa hal yang bahaya yang harus dikontrol gitu ya agar tidak melewati batas. Itu memang benar ya, tapi tentu saja kembali ke prinsipnya kalau harus antusias, harus berpikiran positif terhadap perkembangan teknologi, pastinya jawaban B nilainya lebih tinggi ya. Maka dari itu juga jawaban A ini nilainya lebih tinggi dari D karena jawaban A itu setidaknya memperlihatkan kalau dia tuh lebih antusias dibanding jawaban yang D ya. Oke, saya harap bisa cukup dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan contoh soal nomor 2. Nah, Dinar sudah memakai program komputer yang sama selama beberapa tahun. Nah, di suatu hari bawahannya memberi informasi ada program baru yang suka dipakainya, yang sering dipakainya dan bisa membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat. Ya, di sini udah terlihat ya ada pakai program komputer, terus ada program baru. Nah, ini udah ngarahnya jelas ke teknologi informasi dan komunikasi. Dan tentu harus disambut program baru ini. Walaupun dikatakan di soal kita masih ragu dan posisi kita sebagai atasan. Oke, bisa dilihat dulu jawaban-jawabannya dan coba dijawab dulu yang mana kira-kira ya. Bisa di pause juga videonya. Saya akan langsung memberitahu jawabannya. Jadi jawabannya A ternyata ya. Belajar kepada bawahannya langsung gitu ya tentang penggunaan program tersebut karena dikatakan memang itu adalah program baru yang bisa menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat ya dibandingkan mungkin kebanyakan akan berpikiran oh mungkin jawabannya D karena diskusikan dulu dong bagus atau enggak baru dipelajari kayak gitu ya.
Tapi ternyata lebih baik apabila di soal disebutkan program baru ini sudah sering dipakai oleh bawahannya lalu bisa bekerja secara lebih cepat. Tentu saja itu harus dipandang sebagai kemajuan teknologi yang harus disambut kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal tentang memahami dan menggunakan alat TIK. Nah, kita lihat ya, di soal disebutkan Ayu punya bisnis kafe sedang populer ya saat ini ya. Maksudnya dia melihat kalau bisnis kafe sedang populer lalu dia mencoba membuka di daerahnya. Setelah 1 bulan buka, kafenya ini masih sepi pengunjung. Untuk itu Ayu, di sini sebetulnya terlihat kalau mungkin ini adalah tentang mencari solusi ya. Ada masalah lalu mencari solusi. Tapi ternyata di jawabannya ini ada hal-hal berbau teknologi yang bisa digunakan. Jadi ternyata ini lebih kepada teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu jawabannya adalah C ya, yaitu melakukan promosi melalui media sosial. Ia paham dan bisa menggunakan fitur atau alat teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu nilainya lebih besar. Dan kita juga mungkin kalau emang menyinggung-nyinggung ke arah mencari solusi, tentunya ini lebih efektif dan efisien ya dibandingkan kita pasang papan nama lah, atau kita bagi sampel kopi gratis, atau bagi brosur. Ini old school bagi brosur tuh ya, mungkin saja tidak efektif. Oke. Jadi itu yang E terlalu pasif. Kita lihat ke contoh soal nomor 2. Nah, ini juga ya disebutkan di awal kalau selama ini pekerjaannya banyak dilakukan menggunakan komputer ya. Ini udah ngarah-ngarah. Kemudian saat ini Anda merasa komputer yang diberikan menjadi sangat lambat. Nah, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan. Untuk itu Anda, ini bukan tentang gimana caranya kita biar kerjaan lancar, bisa terus bekerja. Ternyata bukan tentang itu, karena nuansa soalnya pun adalah tentang adanya komputer yang sangat lambat, harus diapakan kayak gitu ya. Bukan tentang saya sedang terburu-buru ngerjain sesuatu, tapi komputernya lambat nih, harus gimana. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, ini juga sekalian mencari kira-kira solusi jangka panjang yang seperti apa. Tapi kita lihat dulu jawabannya adalah E. Jadi dia bisa mencari informasi di internet mengenai hal yang bisa mempengaruhi kecepatan komputer. Dia paham tentang internet dan bisa menggunakannya untuk mencari informasi. Itu ya poinnya. Jadi dia bisa menganalisis kenapa komputernya itu jadi lambat, lalu bisa mungkin mencari solusinya. Tapi di jawaban ini paling memperlihatkan kalau dia tuh bisa banget ya menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi ini. Paling gak gaptek ya. Itu saja ya untuk pembahasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Apabila ada yang masih belum paham, ingin ditanyakan, bisa ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya harap memberikan manfaat yang besar. TKP Tutor Edge.